Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama berkumpul memuji Tuhan walaupun di tempat kita masing-masing. Kita bersyukur dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu dalam hidup kami. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang membawa kami sebagaimana kami ada di hari ini Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita, kami mau bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala puji-pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, haleluya, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja
tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Kebenaran yang bebaskan. Haleluya. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Yes. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Oh, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oh,
rasakan hadirat-Mu. Takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir untuk memberkati kami. Saat ini kami buka hati kami. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang berbicara agar hanya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Berkati kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bulan ini kita akan memasuki tema yang baru, di mana temanya adalah Allah membangun kerajaannya melalui gerejanya. Ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika saya mendengarkan topik ini, saya merenungkan apakah yang Tuhan mau sampaikan. Dan hari ini saya percaya saudara akan diberkati. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah itu kerajaan Allah? Ya, karena banyak orang Kristen yang sampai hari ini tidak bisa menjawab ketika ditanya apa itu kerajaan Allah sesungguhnya. Kerajaan Allah dalam bahasa aslinya disebut Basileia, ya. Itu adalah sebuah tempat, sebuah dunia, sebuah wilayah, sebuah teritori di mana ada seorang raja, yaitu Allah sendiri yang berkuasa, ya. Jadi itu pengertian kita seperti itu, dan Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah adalah sebuah dunia rohani di mana Dia yang bertahta. Istilah ini, kerajaan Allah ini sering sekali dipakai dalam kitab Injil. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan, dalam 3 Injil pertama, yaitu banyak sekali dipakai istilah-istilah tentang kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Yesus memberitakan Injil, Yesus memberitakan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah adalah inti pemberitaan Injil oleh Yesus Kristus, ya. Jadi kalau kita pelajari dalam kitab Injil, 4 Injil yang pertama, terutama yang 3 Injil pertama, itu banyak sekali bicara tentang kerajaan Allah. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah kerajaan Allah sama dengan kerajaan sorga? Bapak Ibu, supaya kita semua belajar tentang firman Tuhan, perlu kita mengetahui bahwa kerajaan sorga adalah istilah yang digunakan hanya di dalam kitab Matius. Ya, hanya Matius yang menggunakan istilah kerajaan sorga. Dan saudara akan menemukan bahwa di tempat lainnya semua disebutkan sebagai kerajaan Allah. Saya pernah mendengar ada orang membeda-bedakan apa itu kerajaan sorga, apa itu kerajaan Allah. Tapi menurut saya itu sama saja karena Yesus menggunakan kerajaan Allah, Matius mencatatnya sebagai kerajaan sorga, tapi saya percaya maksudnya sama. Nah, kenapa kita penting mengerti tentang kerajaan Allah? Karena judul kita bulan ini, tema yang diberikan bahwa Allah membangun kerajaannya melalui gereja. Pertanyaannya, apakah gereja itu sama dengan kerajaan Allah? Sebelum kita memasuki apa yang harus saya lakukan di gereja, apa peran saya di gereja, mari kita dalami dahulu apa itu kerajaan Allah. Mari kita buka satu ayat, dan ini mungkin satu-satunya bagian dalam Alkitab yang menghubungkan kerajaan Allah dengan gereja. Ya, sekali lagi, kerajaan Allah dengan gereja, kerajaan sorga kalau di Matius, dengan gereja dihubungkan di ayat ini. Mari kita buka Matius pasal 16 ayat 18 sampai dengan ke 19 yang berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Berdasarkan ayat tadi, saudara-saudara kita yang kita kasihi dari gereja Katolik mengambil penerjemahan secara literal. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus menunjuk Rasul Petrus sebagai pemimpin gereja, sebagai kepala gereja. Dan sehingga kalau saudara pergi ke Vatikan hari ini, saudara akan melihat bangunan yang seperti kerajaan. Sangat indah, dilengkapi dengan pengawal-pengawal. Dan di sana ada patung Rasul Petrus di mana dia memegang kunci. Dan itu adalah simbol dari kerajaan sorga. Simbol dari kunci kerajaan sorga. Dan dalam perjalanan sejarah gereja, kita bisa melihat bahwa lembaga ini berkembang menjadi lebih mirip menjadi kerajaan, di mana segala sesuatunya dikuasai oleh sekelompok orang tertentu. Dan mereka pernah bahkan menyatakan, di luar gereja tidak ada keselamatan. Dan dengan kata lain, mereka berkata, di luar gereja sebagai institusi tidak ada kerajaan Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita
percaya hal yang lain. Kita akan belajar apakah benar demikian. Mari kita buka kitab Matius pasal yang ke-18, ya. 2 pasal setelah peristiwa Yesus berbicara kepada Petrus dan berbicara bahwa apa yang dia ikat akan terikat di sorga dan apa yang dilepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Mari kita baca Matius pasal 18 ayat 17 sampai 18. Konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus bicara tentang apa yang harus dilakukan jika ada seorang anggota jemaat yang perlu ditegur, perlu diingatkan untuk kembali kepada pengajaran kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata sebelumnya bahwa jika ada seseorang yang menyimpang, maka dia harus ditegur 4 mata. Ya, jadi 4 mata itu hanya 2 orang saja. Tetapi apabila dia tidak mendengarkan, maka seseorang harus mengajak yang lain, penatua gereja, orang-orang yang dipercaya, mungkin 2-3 orang untuk menasihati dia. Dan apabila dia masih tidak mendengarkan, mari kita dengarkan apa kata firman Tuhan. Matius 18 ayat 17-18. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perhatikan kaitannya dalam Matius 16 tadi. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Dan banyak orang percaya bahwa itu hanya bicara tentang tugas yang diberikan kepada Rasul Petrus. Tapi dari ayat di dalam Matius 18 ini, saudara bisa melihat bahwa Yesus berbicara bahwa otoritas itu diberikan kepada gereja secara keseluruhan. Karena ketika ada seorang jemaat yang tidak mendengarkan firman Tuhan, maka dia akhirnya akan dibawa kepada jemaat, saudara. Dan itu sebabnya kita percaya bahwa gereja tidak hanya bicara tentang sekelompok institusi tertentu, tidak bicara tentang Yesus hanya menugaskan pada Rasul Petrus, tapi bahwa Yesus menceritakan tentang gereja secara keseluruhan, yaitu tubuh yang terdiri dari orang-orang percaya. Bapak Ibu, pernahkah kita sadar bahwa Yesus banyak memberitakan kerajaan Allah dalam pemberitaan Injil? Di dalam kitab Injil, Yesus senantiasa bicara tentang kerajaan Allah. Tapi kalau kita bicara, kita membuka Alkitab, kita membuka Perjanjian Baru, para rasul, surat-surat oleh rasul, tidak banyak mengatakan kerajaan, tidak banyak menggunakan istilah kerajaan Allah. Ya. Di dalam kitab Injil, 4 Injil itu disebutkan 126 kali istilah kerajaan Allah. Tetapi di dalam surat para rasul itu kurang lebih hanya ada 34 kali. Nah, kenapa terjadi pergeseran ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum peristiwa salib, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan banyak orang yang bingung karena tidak mengerti seperti apakah kerajaan Allah itu. Bagi yang mendengarkannya saat itu adalah sesuatu kerajaan yang abstrak sehingga banyak orang yang menerjemahkannya secara keliru. Beberapa kali Yesus bicara ketika dia selesai mengadakan mujizat, dia berkata, jangan kasih tahu kepada orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka mengira Yesus sudah menubuatkan sebuah kerajaan yang akan menumbangkan kerajaan Roma. Pada saat itu Israel sedang dijajah. Banyak orang mengira bahwa Yesus sedang berbicara tentang sebuah kerajaan di bumi pada saat itu, dan itu akan menumbangkan kerajaan Roma. Sehingga Yesus berkata, tolong jangan kasih tahu apa yang dia lakukan, karena orang-orang itu akan menjadikan mereka raja. Mereka berpikir seperti orang dunia, bahwa raja itu adalah seorang yang akan berkuasa, memiliki teritori dan memiliki hak untuk mengatur segalanya. Tapi dikatakan, setelah kebangkitan, kita semua melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Setelah kebangkitan, barulah murid-murid bisa memahami semua nubuatan, semua pernyataan Yesus yang selama ini banyak menjadi misteri. Ya, Yesus berkata bahwa bait Allah akan dirubuhkan dan dalam 3 hari dia akan mendirikan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka baru bisa memahami hal ini setelah Yesus mati dan bangkit, ya, dan akhirnya mereka mengerti. Peristiwa salib itulah yang menyingkapkan segala sesuatunya. Hal yang sama terjadi dengan istilah kerajaan Allah. Ketika Yesus bicara kerajaan Allah, itu masih abstrak bagi para murid-muridnya. Tetapi setelah kebangkitannya, para murid itu baru mengenal siapakah raja yang sesungguhnya.
Dan seperti apakah raja yang Yesus sampaikan? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kabar baik itu terdapat di dalam berita kerajaan Allah. Dan kabar baik terdapat dalam berita bahwa Yesus Kristus adalah sang raja itu sendiri, yang datang untuk umat yang berdosa, mati untuk menanggung hukuman mereka, dan bangkit kembali untuk dimuliakan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah sesungguhnya kerajaan Allah. Itulah sebabnya kenapa dalam perjanjian baru, murid-murid, para rasul bicara tentang, bukan lagi tentang kerajaan Allah, tapi mereka menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena apa? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia adalah Sang Raja yang tidak sama dengan kerajaan manapun di dunia, di mana Raja segala raja ini mau datang untuk orang berdosa dan menyelamatkan mereka. Puji Tuhan, haleluya saudara. Itulah kemuliaan, berita kemuliaan kabar baik tentang kerajaan Allah, yang merupakan juga berita kabar baik. Sehingga saudaraku, ketika kita mendengarkan sebuah pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengatakan Sang Raja segala raja itu, Dialah Yesus Kristus, dan Dialah yang datang ke dunia menyelamatkan kita semua. Haleluya. Jadi kita mengerti kenapa terjadi pergeseran di dalam pemberitaan perjanjian baru. Karena memang waktu itu orang belum mengerti apa itu kerajaan Allah, tapi hari ini telah disingkapkan. Kerajaan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah tempat di mana Yesus menjadi raja, di mana Yesus dinyatakan sebagai Tuhan di atas segala-galanya. Jadi hari ini saudaraku, kalau kita ditanya apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah tempat di mana Yesus berkuasa ditempatkan sebagai raja. Bapak Ibu yang dikasihi itu oleh Tuhan Yesus, Yesus memerintah, Yesus berdaulat dimanapun, dan Dia tidak tergantung kepada umatnya. Itu sebabnya disebut kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak sama dengan kerajaan Inggris, di mana ada batas wilayah, di mana ada batas bangsa mana yang menempati Inggris, ya, sehingga kerajaan Inggris ditempati oleh orang-orang Inggris. Tetapi kerajaan Allah ini bicara tentang seorang pribadi yang memiliki kerajaan tersebut, saudara. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Allah, yaitu Yesus itu sendiri, berkuasa dan bertahta. Kemana Yesus pergi, kesanalah kerajaan Allah itu ada. Dan ini harus kita pahami, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang-orang yang mempelajari hal ini membuat sebuah istilah bahwa kerajaan Allah itu bukan sekedar Basilea, tetapi auto Basilea, yaitu di mana seluruh kerajaan Allah itu ada di dalam perwujudannya di dalam satu orang, satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kerajaan Allah adalah tempat di mana Yesus ada, di manalah tempat di mana Dia bertahta. Oleh karena itu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, pertanyaannya, apakah Yesus ada di dalam hidup saudara? Kalau Yesus ada di hidup saudara, Anda adalah anggota kerajaan Allah. Apakah Yesus ada di rumah tangga saudara? Jika iya, maka keluargamu dan rumahmu ada di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Apakah Yesus menjadi raja di dalam bisnismu? Jika iya, puji Tuhan, haleluya. Maka usahamu, pekerjaanmu adalah bagian dari kerajaan Allah. Haleluya, saudara. Jadi pertanyaannya, apakah gereja itu sama dengan kerajaan Allah? Mudah kita menjawabnya. Pertanyaannya, apakah gereja menempatkan Yesus sebagai raja yang memerintah, sebagai raja yang berdaulat, sebagai pusat pemberitaan? Jika ya, maka gereja itu adalah bagian kerajaan Allah. Haleluya. Itu sebabnya kita tidak heran bahwa ada gereja-gereja juga yang menempatkan pemimpinnya, menempatkan figur-figur tertentu menjadi pusat, menjadi yang mengatur segala-galanya, bukan lagi menaklukkan dirinya kepada Yesus. Dan itulah sebabnya kita lebih melihat bahwa gereja-gereja yang demikian akhirnya lebih mirip menjadi kerajaan manusia daripada kerajaan Allah. Hari ini jadikan hidupmu, hari ini jadikan usahamu, hari ini jadikan keluargamu sebagai wilayah kerajaan Allah. Bagaimana? Dengan menempatkan Yesus, Raja segala raja itu, memerintah di dalam seluruh bagian hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, berita baik buat saudara. Kalau saudara tempatkan Yesus sebagai yang memerintah, yang berkuasa, yang berdaulat dalam hidup kita. Filipi 3 ayat 20, mari kita baca.
Kalau saudara percaya itu, ini ayat ini buat saudara. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Haleluya. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Eklesia. Dipanggil keluar dari kegelapan. Dunia ini penuh kegelapan dan saudara dan saya dipanggil ke dalam terangnya yang ajaib. Dan kita menjadi gereja karena apa saudara? Bukan karena kita punya lembaga, tapi karena Yesus, Raja segala Raja itu memerintah. Dia yang mengendalikan hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah kerajaan Allah itu sudah datang atau akan datang? Ini banyak juga orang bertanya hal demikian. Saya ingin kita coba kembali kepada definisi tadi. Ya, karena apa? Yesus sendiri pernah berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, Markus 1 ayat 15 berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil, karena kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam bagian lain, Yesus berkata, Lukas 10 ayat 9, sembuhkanlah orang sakit, karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, sudah dekat artinya belum datang, akan segera datang. Tetapi Yesus juga pernah berkata hal yang lain. Matius 12 ayat 28 dan Lukas 11 ayat 20 berkata demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Berarti sudah datang, bukan akan segera datang. Bahkan di dalam Lukas 17 ayat 21, saya mengundang kita semua baca, Lukas 17 ayat 21 berkata, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Wow, banyak orang bingung dengan pernyataan ini ya. Sebelum dia menyatakan bahwa dialah sang raja segala raja, orang tidak mengerti perkataan ini ya. Kenapa bisa demikian? Apakah kerajaan itu akan datang, sedang datang, atau telah datang? Tapi hari ini ketika Yesus berkata, the kingdom of God is in you, is among you, is in the midst of you, di antara kita orang percaya, haleluya. Dia ada di antara kita, dia ada dalam kita. Kerajaan Allah itu sudah datang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi hari ini kalau kita tahu bahwa Yesus adalah kerajaan Allah dan di mana dia bertahta, di sanalah kerajaan Allah itu hadir. Artinya kerajaan Allah sudah datang di dalam hidup kita. Amin. Pertanyaan, apakah kerajaan Allah akan datang? Seperti yang Yesus sampaikan. Iya. Jelas. Kenapa? Karena Yesus berkata, dia akan datang kembali. Haleluya. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu percaya dia akan datang kembali? Amin, saudara? Amin. Jika saudara percaya, tahukah saudara artinya apa? Maka saudara juga akan turut memerintah bersama dengan dia. Karena itu janjinya. Dan kita tahu dia menepati janjinya. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Itu bagian yang pertama. Saya ingin kita maju lagi lanjut. Kalau kita sekarang sudah mengerti bahwa gereja, tidak semua gereja, gereja yang menempatkan Yesus sebagai Raja, ya itu adalah kerajaan Allah, maka seperti apakah kerajaan Allah itu? Gereja itu ada dua bentuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena gereja itu ada yang tidak tampak. Disebut juga tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu tidak bisa kelihatan, ya, karena tubuh Kristus itu bicara tentang gereja secara keseluruhan, yaitu kumpulan orang-orang percaya yang ada di dunia ini, ya. Tetapi tubuh Kristus juga dimanifestasikan di dalam bentuk yang bisa tampak. Sebagaimana Allah tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi diwujud nyatakan, dimanifestasikan oleh Yesus Kristus yang dapat dilihat. Demikian juga gereja, tubuh Kristus yang tidak kelihatan itu juga tampak di dalam anggota tubuh yang bisa dilihat. Siapakah dia? Siapakah anggota-anggota tubuh Kristus itu? Dia adalah saudara dan saya. Dia adalah saudara dan saya. Dia adalah saudara dan saya yang tergabung di dalam jemaat-jemaat lokal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita perlu menghargai gereja bukan hanya sebagai tubuh Kristus yang tidak kelihatan, tetapi juga sebagai gereja-gereja lokal yang merupakan adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Gereja, hubungan gereja dengan Tuhan Yesus, Alkitab gambarkan bahwa
Yesus adalah batu penjuru dan gereja adalah bangunan yang dibangun di atasnya. Gereja adalah tunangan. Ya, dia adalah bertunangan. Kita adalah perawan dan Yesus adalah tunangan kita. Ya, perawan suci yang akan menjadi pasangan tunangan itu. Kita adalah mempelai wanita dan Yesus adalah sang mempelai pria. Kita adalah kawanan domba Allah dan dialah gembala kita. Kitalah anggota keluarga Allah dan dialah anak sulung di dalam kerajaan Allah, di dalam keluarga Allah. Sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan yang paling indah, kita adalah umat kepunyaannya. Sehingga artinya apa? Dialah pemilik kita. Haleluya. Kenapa hal ini saya ingin uraikan dan kita perlu pahami? Karena kalau saudara paham ini, saudara akan senang untuk berada di dalam gereja. Kenapa? Dialah pemilik dan kita adalah umat kepunyaannya. Pernyataan ini sungguh indah, saudara. Karena artinya, kerajaan Allah atau gereja tadi, gereja di mana Yesus bertahta, adalah tempat di mana Allah yang memilikinya dan dia yang berdaulat dan dia yang bertahta di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, artinya orang-orang yang berada di dalam gereja seperti saudara dan saya, saudara memiliki kepastian. Karena saudara adalah pewaris kekayaan surgawi. Saudara mesti mengerti bahwa nasib kita, masa depan kita adalah pasti di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia Allah yang berdaulat. Perhatikan ini, nasib kita tidak ditentukan oleh virus manapun. Nasib saudara tidak ditentukan oleh presiden manapun. Masa depan kita tidak ditentukan oleh siapa menteri keuangan. Tidak ditentukan oleh ekonomi Amerika atau China. Tidak, saudara. Masa depan saudara ditentukan Allah karena dia yang berdaulat dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Ya, jadi sungguh indah kalau saudara mengerti gereja itu adalah milik kepunyaannya, di mana dia bertahta. Dia mengurus hidup saudara. Dia yang menentukan masa depan saudara. Amin. Yang kedua, kerajaan Allah adalah tempat di mana dia yang bertanggung jawab. Seorang raja selalu bertanggung jawab atas kerajaannya. Amin. Ya, artinya gereja adalah tempat yang sangat aman bagi jiwa saudara. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas umatnya. Saudara tidak akan pernah ditinggalkan. Luar biasa bukan? Gereja adalah tempat di mana saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh dia. Haleluya. Ada proteksi bagi umatnya. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 17. Ya, 1 Korintus 3 ayat 17. Mari kita baca. Ayat ini berkata demikian. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Wow, saudara, siapapun yang berhadapan dengan hidup kita saat ini, dia sedang berhadapan dengan Allah yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Amin. Hari ini tinggalkan kekhawatiranmu, tinggalkan kecemasan kita. Selama saudara masih ada di dalam gereja, ada di dalam kerajaannya, menempatkan Yesus sebagai yang memerintah dalam hidup kita, saudara di tempat yang aman, saudara diurus, saudara dijamin, saudara dilindungi karena dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Kerajaan Allah adalah tempat di mana terjadi kelimpahan. Saya percaya itu. Di kerajaan Allah tidak ada kekurangan. Gereja adalah tempat dia mensuplai kehidupan, memberikan kelimpahan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Yesus datang membawa kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Kalau saudara ada di dalam gereja, saya percaya saudara tidak mengalami kekurangan, tetapi mengalami kelimpahan. Dan bukan hanya itu, di dalam gereja, di dalam kerajaannya, saya percaya bukan hanya ada kelimpahan materi, kecukupan dan kesehatan, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih mahal. Yaitu apa saudara? Ada damai sejahtera. Mari kita lihat Roma 14 ayat 17 berkata demikian. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya percaya itu sebabnya jemaat Tuhan yang setia, yang tetap berada di dalam gereja, meskipun kita boleh beribadah secara online, tapi saudara tetap berada dalam bagian gereja lokal. Saudara mengalami damai sejahtera di rumah saudara. Amin. Karena saudara tahu, dia hadir di tengah-tengah kita, mensuplai hidup kita senantiasa. Kerajaan Allah bukan hanya tempat di mana Allah berdaulat menentukan masa depan.
Dia juga mensuplai kehidupan saudara. Dia melindungi dan bertanggung jawab atas hidup saudara. Tapi kerajaan Allah, bayangkan sebuah kerajaan, itulah tempat yang mulia, saudara. Dan saudara dan saya menjadi orang yang mulia karena kita adalah anggota dari kerajaan yang mulia tersebut. Kita menjadi mulia dan berharga bukan karena pencapaian kita, bukan karena pendidikan kita, bukan karena harta kita. Dan ini kabar baik buat semua kita, karena semua saudara berharga di dalam kerajaannya. Haleluya. Filipi 3 ayat 8 berkata apa? Rasul Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Semua yang dia banggakan. Semua yang dunia banggakan dia lepaskan. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Kalau Kristus ada dalam hidup saudara, saudara sudah punya yang paling mulia. Dan saudara menjadi mulia karena dia hadir di dalam hidup saudara. Hari ini, siapapun saudara bersukacitalah karena kita orang-orang berharga, orang-orang mulia di dalam kerajaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita menjadi bagian yang setia di dalam kerajaan Allah ini, di dalam gerejanya, di dalam gereja lokal. Ada 3 alasan kenapa gereja itu penting. Pertama, karena itu adalah rancangan, itu adalah perintah Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Gereja didesain dan dirancang oleh Allah sendiri. Ibrani 13 ayat 17 berkata demikian. Mari kita perhatikan. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kita diingatkan untuk tunduk kepada para pemimpin yang Tuhan percayakan menjadi gembala kita. Gembala agung kita Yesus, tetapi dia menempatkan otoritas yang bertanggung jawab atas domba-domba Allah ini. Kita bersyukur kalau kita ada hamba-hamba Tuhan yang mau melayani kita semua. Ada pemimpin-pemimpin yang mau bertanggung jawab. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, jika mereka memberikan tuntunan, marilah kita menghormati, marilah kita mentaati. Karena itulah kehendak Tuhan, ada struktur di dalam gerejanya. Kedua, jadi gereja bukan hanya kehendak Allah, tetapi itulah tempat yang di mana saudara bisa membangun pribadi kita sendiri. It is there for your personal edification. Kita dibangun di dalam gereja. Di sana kita mendapat suplai makanan rohani, Bapak Ibu. Dan tanpa makanan tidak ada pertumbuhan. Dan di gereja kita mendengarkan firman Tuhan, kebenaran diberitakan, firman Kristus diberitakan. Dan ketika saudara mendengarkan firman Kristus, apa yang muncul? Iman timbul. Iman timbul di rumah saudara. Dan apa yang terjadi ketika saudara punya iman? Pertama saudara dibenarkan, tetapi juga bukan hanya dibenarkan. Iman adalah tangan saudara untuk mengambil semua anugerah Tuhan. Grace is there for you. Itu adalah tangan Allah terulur buat kita. Itulah kasih karunia. Dan untuk mengambilnya, saudara perlu iman. Saudara perlu percaya. Dan kalau saudara sering mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja lokal, maka engkau dibangun. Imanmu dibangun. Sehingga engkau tetap kuat. Dan engkau bisa menerima mujizat. Kenapa? Karena engkau percaya akan apa yang Tuhan sudah sediakan. Engkau tidak lagi diganggu akan berita-berita, akan situasi yang buruk. Tapi kita percaya dan kita terima. Haleluya. Yang ketiga, bahkan Tuhan berkata, janganlah saudara menjauhkan diri dari ibadah. Ya, Ibrani 10 ayat 24-25 saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Dengan berada di gereja lokal, akan ada orang-orang yang menasihati hidup saudara. Dan bersyukurlah kalau ada orang yang peduli dan menasihati hidup kita. Yang ketiga, gereja bukan hanya perintah Tuhan. Bukan hanya tempat saudara bisa dibangun. Karena hari ini banyak orang bilang, Pak, saya bisa belajar di internet. Saya bisa mendengarkan firman Tuhan di internet. Dengarkan saudara. Gereja yang ketiga adalah tempat saudara menggunakan karunia untuk membangun jemaat. Engkau ada bukan hanya untuk membangun dirimu.
Kita ada bukan hanya untuk membangun pribadi kita, tapi Tuhan berikan banyak karunia-karunia. 1 Korintus 12 berkata, ada banyak karunia roh. Dan saudara, kalau saudara pakai itu, saudara akan ditambahkan, karunia Tuhan akan ditambahkan dalam hidupmu. Luar biasa saudara. Kalau saudara menyalurkan berkat Tuhan, saudara akan ditambahkan berlipat kali ganda. Oleh karena itu saudara, kalau saudara mengambil bagian dalam gereja lokal, saudara memahami, di sanalah tempat saudara menjadi berkat. Mulailah dengan keluarga saudara. Kalau saudara mau jadi berkat, nggak usah langsung berbicara, saya pengen jadi berkat buat bangsa-bangsa. Mulai dengan keluargamu. Tempatkan Yesus di sana. Salinglah menasihati menurut kebenaran firman Tuhan. Mulailah ambil bagian di gereja. Gunakan karuniamu untuk mengajar, untuk menguatkan, untuk mendoakan, untuk mengadakan mujizat di tengah-tengah jemaat. Jadilah berkat di sana. Dan saya percaya Tuhan akan bawa saudara ke dalam tempat yang lebih dahsyat di mana saudara dipakai secara luar biasa. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata demikian. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di tempat kita banyak belajar tentang kasih karunia Allah. Engkau diterima bukan karena perbuatanmu. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Itulah kasih karunia. Tapi dikatakan ada orang yang mengurus dengan baik kasih karunia Allah. Bahwa Tuhan bukan hanya selamatkan saudara dan saya, tapi dia berikan potensi, dia berikan karunia roh. Saudara bisa dipakai sebagai alat Tuhan. Dan semakin saudara gunakan talenta, saudara gunakan karunia yang Tuhan berikan itu, saudara akan jadi berkat dan Tuhan akan tambah-tambahkan. Sehingga engkau betul-betul bisa melayani. Saudara nggak bisa melayani hanya di rumah. Saya percaya walaupun kita beribadah secara online hari ini, saya percaya kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Saya bersyukur ada banyak orang-orang yang mengirimkan makanan ke tempat kami. Berdoa meskipun dari rumah yang jauh. Peduli, menanyakan apa yang terjadi dengan satu dengan yang lain. Sementara kita berada dalam satu fellowship yang sama, satu komunitas yang sama. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, saya percaya ada banyak kesempatan kita saling melayani. Amin saudara. Amin. Mari kita perhatikan, mari kita berkati saudara-saudara kita. Terima kasih buat saudara-saudara yang setia memberkati hidup kami. Membuat kita lebih bersemangat, saling menyemangati untuk melayani Tuhan dengan memperhatikan satu dengan yang lain. Yang terakhir saudara, saya ingin sampaikan dan kita perlu mengerti bahwa misi kerajaan Allah, tadi judul tema kita bulan ini adalah Allah membangun kerajaannya lewat gereja. Misi kerajaan Allah diwujudkan melalui misi gereja lokal. Itulah beritanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa artinya bekerja bagi kerajaan Allah? Bagaimana cara saudara mengambil bagian dalam kerajaan Allah? Dulu saya mengira mengikuti Yesus itu sangat-sangat berat. Sampai saya baca satu ayat bahwa marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Justru untuk mendapatkan kelegaan, engkau datang kepada Dia dan melepaskan semua bebanmu. Ya, dulu saya mengira mengikuti Yesus pasti sangat-sangat menyedihkan, ya, membuat hidup kita sangat sengsara. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, kalau engkau sudah melayani, katakanlah aku ini hamba yang tak berguna. Ya, saudara tahukah ada ayat itu? Lalu Yesus berkata, engkau harus meninggalkan segalanya, ayahnya, ibunya, sanak saudaranya. Wow, saya bilang itu berat sekali. Sampai saya mengerti satu hari bahwa melepaskan segalanya artinya menempatkan Yesus di atas segalanya. Dan ketika itu terjadi, Dia bukan ambil semuanya daripadamu, tapi Dia menggantikannya dengan yang lebih hebat. Ya, Dia memberkati keluarga kita. Bukan kita yang memberkati keluarga kita, tapi Tuhan sendiri yang memberkati keluarga kita. Bukan itu hal yang dahsyat Bapak Ibu. Ya, bukan lagi kita yang menentukan masa depan anak kita, tapi Dia sendiri yang memberkati dan mengarahkan masa depan anak kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, siapa yang mau masih mengurus masalahnya sendiri, tidak layak mengikut aku. Karena dia belum mengenal bahwa Yesus ingin melakukannya buat saudara. Ya, jadi bagaimana saudara melayani Tuhan? Dulu saya juga nggak semangat, karena saya pikir Paulus menggunakan istilah doulos, menjadi budak saudara. Dan bahkan dalam satu ayat Paulus pernah berkata, upahku ialah melayani tanpa upah. Waduh, saya bilang, melayani Tuhan udah harus meninggalkan semuanya, mengatakan hamba tak berguna, menjadi budak dan tidak mendapat upah, itulah upahnya. Waduh, saudara, ini hal-hal yang
menyebabkan banyak orang yang tidak memahaminya, nggak mau ikut bagian di dalam kerajaan Allah. Wah, itu penuh air mata. Bahkan saya berpikir dulu, saya pernah sangat kagum akan orang-orang yang menyerahkan hidupnya betul-betul. Ya, melepaskan semuanya secara yang saya pahami tadi. Betul-betul menjadi hamba, tidak dibayar kadang-kadang. Kurang diperhatikan, menjadi misionaris, pergi mengambil resiko. Wah, saya bilang, Tuhan, that's not me. Itu bukan saya, saudara. Saya tidak sanggup melakukannya. Tapi hari ini Tuhan Yesus tidak minta semua dari kita untuk melakukan itu. Dia hanya minta saudara mengerti hidup ini milik Dia. Dan Dia bertahta dan Dia berhak menggunakannya menurut apa yang Dia rancangkan. Dan saya percaya rancangannya indah buat kita. Saudara akan menikmati pekerjaan Tuhan. Bukan tersiksa olehnya. Bukan mengorbankan anak istri. Bukan mengorbankan masa depanmu. Bukan, saudara. Justru saudara akan dipakai secara mulia. Dan itulah yang hari ini saya alami. Saya bersyukur ketika saya mulai melayani Tuhan dengan pengertian yang benar. Ada sukacita di hati kita. Ada damai sejahtera. Dan ada kemuliaan Tuhan yang diturunkan. Ya, dikaruniakan kepada kita. Jadi bagaimana saudara bisa ambil bagian dalam pelayanan Tuhan? Ya, membangun kerajaan Allah artinya membangun melalui gereja lokal. Anda tidak bisa melalui gereja yang tidak kelihatan, saudara. Tapi hari ini kalau saudara mendengarkan berita ini, ada undangan buat saudara mengambil bagian dalam gereja lokal. Jadi bagaimana cara kita membangun gereja lokal? Apakah kita menambah aset, menambah bangunan, menambah anggota jemaat? Saya kira tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi saya percaya membangun gereja lokal lebih daripada itu. Gereja lokal tempat iman dibangun, tempat karakter dibangun, tempat misi dijalankan, dan lebih daripada itu, tempat gereja memberikan dampak kepada dunia. Ya, jadi perhatikan Bapak Ibu, saya ajak kita semua membaca dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4, berbunyi demikian. Jadi di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Gereja lokal ada untuk persekutuan orang percaya. Saling menasihati, saling menguatkan. Itu yang kita sebut koinonia. Gereja lokal ada untuk mengajar kita, untuk mendidik kita. Itu yang kita sebut misi didaskalia. Ya, ini istilah-istilah yang dikenal di gereja. Gereja ada dikatakan untuk melayani sesama. Saudara nggak bisa melayani sesama kalau saudara tidak menjadi bagian dalam gereja lokal. Itu yang kita sebut diakonia. Dan gereja ada untuk bersaksi tentang Yesus, Raja segala raja yang akan datang kembali sebagai Raja. Itu yang kita sebut marturia. Kita bersyukur hari ini tempat di mana kita berada, GBI Sukacita, dan semua gereja lain juga memiliki 4 fungsi ini. Untuk bersekutu, untuk mengajar, dan untuk melayani sesama, serta untuk memberitakan firman Tuhan. Dan gereja adalah tempat yang penting dibutuhkan oleh masyarakat. Saudara tahukah saudara di mana gereja hadir? Di situ masyarakat diubahkan. Negara-negara di mana mereka menerima Injil, memberikan gereja berkarya, di sanalah mereka mengalami transformasi. Bangsa-bangsa Skandinavia, di dalam sejarah mereka diubahkan menjadi negara paling makmur. Kenapa? Karena mereka memberikan tempat untuk gereja berkarya di tengah masyarakat. Hari ini kita punya kesempatan, gereja lokal punya kesempatan untuk berkarya di tengah bangsa ini. Kalau saudara bekerja sendiri, menonton YouTube sendiri di rumah, saudara tetap bisa bertumbuh secara iman. Tapi saudara tidak bisa dengan mudah memberkati bangsa ini. Kalau kita bersatu di dalam gereja lokal, maka kita bisa melakukan hal-hal yang lebih dahsyat, lebih berpengaruh, lebih terasa akibatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, gereja-gereja Protestan telah membuktikannya. Tahukah saudara, rumah-rumah sakit Kristen di Indonesia, sekolah-sekolah Kristen, perguruan tinggi Kristen telah banyak memberkati Indonesia. Kenapa? Karena gereja lokal mendukungnya. Karena gereja mendukungnya. Karena gereja
mendukungnya, saudara. Hari ini kita bersyukur di tempat kita punya misi khusus. Kita menjadi saksi Tuhan tidak hanya dengan memberitakan Injil di gereja, tapi kita punya sekolah-sekolah, kita ada TK-TK, kita bahkan punya misi-misi di gereja, dan kita juga cabang-cabang misi di berbagai daerah. Dan saudara, kita juga punya perguruan tinggi, ITHB. Saya percaya itu ditetapkan Tuhan menjadi salah satu alat Tuhan untuk memberkati kita di marketplace. Menghasilkan Daniel, menghasilkan Yusuf yang memberkati bangsa ini. Oleh karena itu marilah saudara mendukung misi gereja kita. Ada banyak yang saudara bisa lakukan. Ya, saudara bisa mendukung gerakan gereja belajar. Saudara bisa rekomendasikan. Saudara bisa informasikan kepada banyak orang bahwa di tempat ini, di jemaat kita, ada kesempatan untuk boleh sekolah dan mengenal Yesus, mengenal panggilannya. Saudara bisa dipersiapkan jadi saksi Tuhan. Beritakan kepada saudara-saudaramu. Saudara mendukung misi gereja ini. Saudara mendukung misi yang ditetapkan Tuhan untuk gereja ini. Haleluya. Matius 5:16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dunia dipenuhi kegelapan dan dikatakan di sanalah gereja. Kita orang percaya harus bercahaya. Kitalah yang memiliki terang Kristus itu. Dan dikatakan bagaimana seorang bercahaya melalui perbuatan kita yang baik. Mari kita dukung apapun yang gereja kita bisa lakukan. Di mana ada kesempatan kita mendukungnya. Mari kita berdoa, kita memberikan dana, kita memberikan daya pikiran, 3D, doa, dana, daya. Mari kita dukung gereja lokal. Saya percaya Tuhan sedang memakai saudara untuk membangun kerajaannya melalui gereja ini. Amin saudara. Kenapa? Karena di gereja ini Yesus menjadi Raja, menjadi Tuhan atas kita semua. Dialah yang kita beritakan, bukan gembala, bukan program, bukan kehebatan kita, tapi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, yang datang melepaskan semuanya bagi kita semua. Dan Dia akan datang kembali menjadi Raja, menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Hari ini di masa kita mengalami COVID ini, kita diingatkan, kita ada di rumah, dan ternyata hidup ini sederhana Bapak Ibu. Sangat sederhana. Asal ada makanan, ada minuman, cukup saudara. Betul? Ternyata kita tidak perlu kopi yang harga 50.000 ya di kafe. Gak perlu saudara, karena ternyata orang beli itu hanya supaya bisa diposting di Instagram. Katanya begitu. Atau sebagian orang beli kopi itu di kafe yang mahal itu, saudara, kenapa? Karena dia merasa stres. Ketika ditanya, kenapa Bapak stres? Karena saya kerja keras, banyak tuntutan. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu kerja keras, banyak tuntutan? Supaya saya punya uang. Kenapa Bapak ingin punya uang? Supaya saya bisa duduk di kafe itu. Wah, ini udah ngawur, saudara. Tuhan berkata, siapa yang cinta uang? Siapa yang cinta dunia ini, hidupnya hidup di dalam duka cita. Hari ini ada undangan buat kita semua. Mari kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saudara akan berbahagia. Gereja adalah tempat yang aman. Tempat di mana saudara menyadari bahwa saudara adalah orang-orang yang berharga. Tempat saudara dipakai oleh Tuhan. Mari kita dukung dan Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau menyambutnya. Kami mau ambil bagian Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Kami tahu kerajaan-Mu hadir saat ini di bumi. Dan kerajaan-Mu juga akan kembali dalam segala kepenuhannya ketika Engkau akan datang kembali. Kami tidak mau lupa, kami tidak mau sibuk dengan urusan yang sia-sia, urusan yang sementara. Kami mau melihat bahwa kerajaan-Mu nyata di bumi ini, dan Engkau mengundang kami melalui gereja-Mu untuk menjadi alat-Mu. Aku berdoa Tuhan Yesus, apapun yang dapat kami lakukan, kiranya Tuhan memberikan semangat melalui Roh Kudus untuk menggelorakan hati kami, mengambil bagian apapun yang bisa kami lakukan, supaya kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat ini. Kami boleh berbuat baik kepada saudara-saudara kami yang seiman. Bahkan melampaui itu, kami boleh memberkati banyak orang. Dan kami percaya, ketika kami bersama-sama secara korporat melayani Tuhan, Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat melalui pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab segala kemuliaan hanya bagi-Mu.
sesuatu yang luar biasa di hari ini di tengah-tengah kepada kami. Sekalipun kami di rumah-rumah saat ini, tetapi lawatan Tuhan sungguh dahsyat yang kami rasakan di saat ini. Dan kami percaya berbelas kasihan Tuhan bagi kami semua. Dan saat ini kami semua berdoa di dalam nama Yesus. Kami angkat tangan di hadapan Tuhan membawa pimpinan rohani kami ke dalam tangan Tuhan Bapak Tari dan beserta Ibu. Kami percaya masa yang Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dalam melayani Tuhan. Semakin tua, semakin Tuhan perlengkapi, semakin dahsyat, semakin luar biasa lagi menyatakan mujizat yang luar biasa dalam pelayanan. Bahkan kami berdoa kesehatan itu akan menjadi kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus terbungkus dengan kuasa Roh Kudus. Semua anak-anaknya, cucu-cucunya, menantunya, lebih dahsyat lagi Tuhan perlengkapi, Tuhan persiapkan, Tuhan lebih dahsyat lagi memakai kehidupan mereka. Setiap pelayanan berhasil, setiap usaha berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami angkat tangan di hadapan Tuhan bahwa semua hamba-hamba Tuhan yang ada di provinsi, yang ada di lapangan. Kami serahkan kepada saudara-saudara kami ada mulai dari Papua, Manado, Tanah Karo, bahkan Bapak kami berdoa Balige yang ada di Polonias. Kami serahkan dalam tangan Tuhan semua para tim misi yang ada di lapangan. Kami berdoa Tuhan untuk campur tangan ambil bagian di tengah pelayanan mereka. Mereka tidak pernah sendiri, tapi Tuhan belas kasihan Tuhan untuk campur tangan. Semakin perlengkapi, semakin berapi, bahkan kuasa baru akan Tuhan berikan bagi dalam nama Yesus. Bahkan jiwa-jiwa semakin banyak diselamatkan. Dan Bapak Ibu jemaat-jemaat yang mereka layani semakin berakar, bertumbuh, berbuah di hadapan Tuhan. Dan kami melihat Bapak semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan. Cukupkan segala sesuatu kebutuhan mereka. Bahkan kesehatan itu menjadi bagian mereka. Sekalipun banyak tantangan dihadapi di lapangan, di tim misi, satu hal kami tahu ada Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Mereka akan tetap berjuang, mereka tetap setia dalam melayani Tuhan. Tetap berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan telah memilih dan Tuhan telah memutus dan Tuhan juga akan melengkapi lebih dahsyat lagi. Dan kami akan melihat semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua para tim misi yang ada di lapangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau Tuhan sudah melawat kami, bahkan memberkati kami, menuntun kami, menyertai kami, memberikan kami terus damai sejahtera dan sukacitamu. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Lawatan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan bagi bangsa ini boleh memperoleh kekuatan. Kami berdoa bagi pemerintahan kami supaya sungguh-sungguh Tuhan Engkau berikan hikmat bagi mereka untuk boleh mengayomi kami semua bangsa, khususnya juga umat Tuhan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan supaya sungguh-sungguh baik di dalam keadaan ekonomi yang pada saat ini mungkin sedang dilanda keterpurukan, Tuhan kami berdoa supaya sungguh dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, Engkau boleh memberkati bangsa ini, Engkau boleh memberkati umat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami kekurangan Tuhan, Engkau yang mencukupkannya, supaya sungguh-sungguh damai sejahtera Tuhan boleh turun atas setiap kami umat-Mu. Bapa, kami juga sungguh berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan bagi mereka yang mungkin pada saat ini terkena dampak ekonomi Tuhan, Engkau menolong mereka, mungkin pada saat ini banyak yang di PHK Tuhan, Engkau melawat, Engkau memberkati, Engkau bukakan lapangan kerja bagi mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin untuk beberapa waktu lama ini Tuhan banyak yang bangkrut, Tuhan lawat dan berkati, pulihkan lagi keadaan mereka supaya mereka juga boleh menciptakan lagi lapangan kerja untuk boleh membangkitkan lagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk masalah COVID yang melanda bangsa kami pada saat ini juga dunia Tuhan. Kami berdoa, kami tahu Tuhan segala sesuatu yang boleh terjadi di atas dunia ini tidak terhalang daripada kasih-Mu. Karena itu Tuhan, kalaupun mungkin Engkau izinkan ini boleh terjadi, tapi kami percaya dengan kuasa di dalam nama Yesus, kami memohon dalam doa Tuhan, supaya sungguh-sungguh Engkau boleh lalukan lagi COVID-19 ini, supaya sungguh-sungguh semua orang juga boleh beraktivitas lagi dengan sempurna seperti sedia kala. Tapi kami percaya Tuhan, semua ini adalah karena kasih dan kemurahan Engkau saja. Tuhan, kami berdoa
mungkin pada saat ini masih banyak orang yang dilanda atau kena dampak daripada COVID-19 ini. Tuhan, Engkau melawat mereka yang sakit, Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan, Engkau curahkan sukacitamu, Engkau curahkan damai-Mu, Tuhan. Supaya pada saat mereka mengalami pemulihan, mereka boleh melihat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga melalui mereka nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang yang boleh datang dan mengerti dan bahkan percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua yang boleh bekerja di dalam pemulihan ini, baik itu para medis, dokter maupun perawat. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan lawatan bagi mereka, Engkau menjagai kesehatan mereka, supaya sungguh-sungguh mereka dengan hati yang lapang, hati yang bersuka untuk boleh melawat setiap orang yang sakit, sehingga orang-orang sakit pun dengan kuasa Tuhan boleh dipulihkan kembali. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu semua yang sakit pada saat ini sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami supaya sungguh-sungguh Tuhan kuasa-Mu nyata, dan kuasa-Mu yang sempurna itu sudah memulihkan keadaan bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk setiap keluarga kami yang masih Kau jaga di masa-masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat sekecil apapun itu. Ajar kami untuk selalu bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap orang tua kami, agar di tiap langkahnya Tuhan sertai dengan kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk kesehatannya Tuhan, apabila dari mereka ada yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan oleh bilur-bilur darah-Mu. Berkatilah agar mereka selalu menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan tidak hanya untuk kebutuhan duniawi saja, tetapi biarlah apapun yang mereka lakukan boleh dilakukan dengan penuh sukacita yang berasal daripada-Mu, sehingga biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap keluarga dari Jemaat GBI Sukacita ini, dan kiranya Engkau hadir dalam apapun yang menjadi pergumulan dalam keluarga, baik itu masalah dalam ekonomi, dalam rumah tangga, sosial, atau masalah apapun itu Tuhan. Apabila ada beberapa dari kami yang sedang mengalami pergumulan, kami percaya bahwa kami tidak sendiri, dan Tuhan mampu memulihkan keadaan keluarga kami. Kami percaya apapun masalah yang kami hadapi, kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dan tidak ada yang perlu kami ragukan lagi, karena kami berpegang pada firman-Mu. Kami percaya keluarga kami dapat hadir di tengah-tengah bangsa ini sebagai keluarga yang diberkati dan menjadi terang bagi sesama kami. Berikan kami selalu hati yang penuh damai sejahtera dan hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar di masa-masa pandemik ini, keluarga kami tetap berpegang pada Kristus dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara semua diberkati hari ini. Saya percaya kita semua bersukacita dan minggu ini adalah minggu yang diberkati. Dan saya ajak kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan Tuhan memberkati engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia anugerah berlimpah. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang sangat mengasihi engkau, dan kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak akan pernah lepas dalam hidupmu, serta pertolongan kekuatan dari Roh Kudus menyertai engkau sepanjang minggu ini, bahkan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia